Sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, kita kerap sekali menjumpai dan juga menganalisis permasalahan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah cukai rokok. Bagi sebagian penduduk, rokok merupakan kebutuhan sehari-hari yang bahkan bisa mengalahkan kebutuhan pokok mereka seperti makanan dan juga pendidikan. Namun di sisi lain, industri rokok justru merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait cukai rokok dan bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi perekonomian di Indonesia, kami akan membahas bersama kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Gusaningsih dengan NIM akhir 096 dan juga rekan saya lainnya. Sebelumnya, apa sih cukai rokok itu? Jadi, cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap produksi atau impor rokok sebagai salah satu bentuk cukai barang mewah atau barang yang dikendalikan oleh pemerintah karena dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat. Cukai ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Dan juga dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan dari cukai rokok. Yang pertama, mengendalikan konsumsi rokok. Dengan menaikkan harga jual rokok melalui pungutan cukai, pemerintah berharap dapat mengurangi tingkat konsumsi, terutama di kalangan remaja dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Cukai rokok menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan, yang kemudian sebagian dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan dan program pengendalian tembakau. Yang ketiga, mengalihkan biaya eksternalitas negatif. Merokok menimbulkan eksternalitas negatif seperti beban biaya kesehatan dan penurunan produktivitas. Cukai rokok bertujuan untuk menginternalisasi biaya tersebut agar tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat atau negara. Yang keempat, mendorong industri rokok yang lebih bertanggung jawab. Kebijakan cukai rokok yang ketat mendorong produsen untuk mematuhi regulasi, termasuk pembatasan iklan, pelaporan peringatan kesehatan, serta pembatasan penjualan kepada anak-anak. 5. Mendukung kebijakan kesehatan publik. Pendapatan cukai rokok sebagian dialokasikan ke dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai program kesehatan, penegakan hukum terkait rokok ilegal, dan bantuan alih profesi petani atau pengrajin tembakau. Secara makroekonomi, kenaikan cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan program kesehatan. Kebijakan ini biasanya menurunkan konsumsi rokok hingga 12,4% hingga 19,9%. Namun penerimaan negara justru meningkat signifikan. Dampak lainnya adalah peningkatan pendapatan rumah tangga, output ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di sektor terkait. Kenaikan cukai juga mempengaruhi harga jual eceran atau HJI rokok, yang merupakan harga minimal yang diatur pemerintah untuk menstabilkan pasar. Pendapatan per kapita dan harga rokok adalah variabel kunci dalam konsumsi dan produksi rokok dalam model makroekonomi, di mana perubahan cukai memicu reaksi berantai dalam produksi, konsumsi, dan harga produksi. Setelah memahami pengertian dan tujuan cukai rokok, sekarang kita lihat bagaimana sih dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, penerimaan cukai hasil tembakau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, berdasarkan data Dirjen Bea dan Cukai, penerimaan rokok mencapai sekitar 170 triliun dan meningkat menjadi lebih dari 215 triliun pada tahun 2024. Ini artinya kontribusi cukai rokok terhadap total pendapatan negara mencapai lebih dari 10% dari seluruh pajak yang masuk ke dalam kas negara. Cukai ini menjadi salah satu sumber utama untuk membiayai program pembangunan termasuk kesehatan dan juga pendidikan. Namun pada tahun 2023 penerimaan cukai rokok menurun karena adanya kenaikan tarif sebesar 10%. Ketika tarif cukai dinaikkan, harga rokok di pasaran juga akan ikut meningkat. Hal ini akan menekan tingkat konsumsi terutama di kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Data dari BPS menunjukkan bahwa setiap kali tarif cukai naik sebesar 10%, itu akan menurunkan konsumsi rokok sekitar 3 hingga 5%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai cukup efektif untuk mengendalikan sekaligus menjaga penerimaan fiskal negara. Cukai rokok selalu menjadi alat pemerintah untuk mengendalikan konsumsi. Tapi di balik itu, ada dampak ekonomi yang langsung terasa di industri rokok dan para pekerjanya. Ketika tarif cukai naik, biaya produksi perusahaan juga meningkat. Perusahaan besar biasanya masih bisa menyesuaikan melalui efisiensi, tetapi pabrik kecil dan menengah lebih rentan terhadap cukai rokok ini. Penjualan yang menurun membuat sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi, bahkan ada yang terpaksa menghentikan operasional. Penurunan produksi ini otomatis berpengaruh pada kinerja
kerja. Industri rokok, khususnya segmen kretek, yang pada sering mengalami pengurangan shift, turunnya pendapatan, hingga pemutusan hubungan kerja. Dampaknya terasa di daerah yang bergantung pada industri ini karena banyak keluarga yang sumber penghasilannya hanya dari pabrik rokok. Jadi, kebijakan cukai memang penting untuk tujuan kesehatan dan penerimaan negara, tapi efek ke industri dan pekerja juga perlu diperhatikan supaya transisinya tetap adil dan tidak menimbulkan masalah sosial di daerah pengisi rokok. Di tahun 2025 ini, pemerintah menetapkan kebijakan untuk tidak menaikkan cukai rokok di 2026. Kebijakan ini memunculkan dua pandangan berbeda di masyarakat. Tidak dinaikannya cukai rokok di 2026 disambut baik tentunya oleh para perokok. Mereka akan semakin mudah mendapatkan rokok. Selain para perokok, pelaku industri rokok juga menyambut baik kebijakan ini. Biaya untuk pajak rokok akan menjadi lebih rendah sehingga biaya produksi dapat ditekan. Namun, kebijakan ini juga mendapat tentangan dari beberapa pihak. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini mendorong konsumsi rokok, khususnya pada kaum remaja yang nantinya akan berdampak buruk pada kesehatan. Kebijakan ini memunculkan dilema yang cukup sulit. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir. Beberapa pihak juga menilai pemerintah perlu tetap konsisten dalam upaya pengendalian rokok. Selain itu, edukasi bahaya rokok harus tetap diperluas agar kesadaran masyarakat tetap meningkat. Dengan langkah pendampingan yang tepat, dampak negatif kebijakan ini dapat lebih terkontrol. Pemerintah Indonesia secara teratur menetapkan kebijakan cukai hasil tembakau melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2025, tarif rokok cukai diputuskan tidak naik. Namun, harga jual eceran disesuaikan untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau. Dana cukai yang terkumpul dialokasikan untuk mendukung pelayanan kesehatan, melindungi tenaga kerja industri tembakau, dan melakukan kampanye pencegahan perokok pemula khususnya di kalangan remaja. Selain itu, pengawasan ketat terhadap peredaran rokok ilegal menjadi prioritas agar cukai dapat berfungsi optimal untuk negara dan masyarakat. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah mendorong reformasi industri tembakau dengan diverifikasi produk dan memperkuat kebijakan non-fiskal, seperti edukasi publik guna menurunkan preferensi perokok dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian paparan materi terkait cukai rokok dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa menjadi insight baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jangan langsung jalan. Ayo, Kesehatan dan produktivitas. Ini biaya produksi untuk sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir. Permasalahan ekonomi di Indonesia. Transisi yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan